labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian ketika kita masuk masjid membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar dari masjid Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah, keluar rumah, masuk WC. Oh. Masuk WC, toilet, kiri keluar, kanan. Kadek bising agak jeleng. Nah, itu menjadi amalia sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita masuk ke Masjidil Haram, setelah melihat Ka'bah lengkap, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Atau Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Nah, kemudian setelah itu masih jalan sambil talbiyah ya. Sampai di Hajar Aswad kita isyarah dan berhenti talbiyah lalu isyarah bismillahi wallahu akbar. Lalu jalan catatan nanti bapak-bapak memakai kain ihram dikala tawaf qudum dalam keadaan ittiba, artinya sebelah kanan terbuka, sebelah kiri tertutup. Ini ketika tawaf qudum saja. Kemudian ini untuk putaran pertama, bapak dan ibu, bapak-bapak lari kecil, ibu jalan biasa. Catat ya. Sekarang masih ada yang mengingatkan bahwa ibu memegang tangan bapak di belakang. Saya pesankan tidak, ibu di depan atau yang di depan itu ibu-ibu. Ya, ibu di depan atau ibu-ibu. Bapak di belakang atau bapak-bapak. Kenapa? Ada yang berangkat tanpa suami, ada berangkat tanpa istri. Ada yang berangkat tanpa istri, tanpa suami, terciawas atau apa. Ya. Nah, jadi itu cara ya, kaib ya. Kemudian masuk, jalan, ibu, bapak, layar kecil, sampai di, nah, Ruknu Yamani, baru jalan kaki semua. Sampai sebelum Hajar Aswad, baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Lalu setelah itu kita kembali isyarah bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian putaran yang kedua, ingat putaran Masjidil Haram di Ka'bah itu bisa lebih sebentar.
kalau semakin dekat ke Ka'bah. Bisa semakin lama kalau semakin jauh dari Ka'bah, tapi tidak boleh di luar masjid. Ini ada di haram, mau di luar masjid ngurulingan naon Pak? Tuh ngurulingan masjid gitu kan. Dan kita ngurulingan Ka'bah kan gitu. Dan Ka'bah ada sebelah kiri kita. Nah sampailah 7 kali. Ya Ibu Bapak ingat rombanya 3 putaran. 4 putaran terakhir jalan. Nah kemudian ini kita lakukan 7 kali. Tadi silahkan teknis pakai karet gelang atau apa silahkan. Kemudian selesai yang ke-7 sama Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita menuju ke Maqam Ibrahim. Mohon Pak Bu sudah lihat di medsos semua yang saya sebutkan? Sudah Bu ya? Ka'bah terus jelas, Maqam Ibrahim juga jelas, malah posisi Masjidil Haram. Sekarang kita ingin misalnya tahu asal kita buka aja live di Masjidil Haram, kita bisa melihat letak-letak pelaksanaan ibadah umroh. Asal kita perhatikan saja, karena kamera itu kan ada di mana-mana ya, untuk ganti kamera itu bisa. Nah kemudian sampai di Maqam Ibrahim kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Setelah itu lalu kita sholat Ka'bah, Maqam Ibrahim kita. Sebelah sini lurus ataupun sebelah sini silahkan saja Pak. Itu boleh. Nah sambil rakaat pertama setelah Fatihah kita baca surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun atau kuliah. Kemudian rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ya, Qulhu. Nah itu. Selesai ini dilaksanakan, ingat komando nanti ya. Jadi Ibu Bapak, saya jamin insya Allah selama kita taati komando tidak akan lepas dari rombongan. Tapi kalau terlepas karena kita ada sesuatu misalkan karena kebelet ya ingin buang air dulu, yang lain lanjutkan ya kita bisa. Tapi diupayakan nanti ikhtiarnya supaya pelaksanaan umroh sampai selesai tidak ingin buang hajat. Kita atur minum utamanya kan, mengatur minum. Nah kalaupun terpisah jangan cemas. Kenapa? Kita jamaah haji, kita tamu Allah. Jadi pisah, tenang, lanjutkan kaifiah haji umroh semua, tapi jangan sengaja terpisah. Kau mau misah ke maneh mah kan gitu. Itu tidak boleh. Orang yang sudah pengalaman pun jangan ya. Mohon maaf, saya ulang-ulang, jangan pernah mengatakan saya sudah pengalaman. Dari sampai ini saya alhamdulillah haji ataupun umroh tidak pernah menganggap saya sudah pengalaman. Setiap berangkat anggap yang pertama. Saya pernah mengalami di haji umroh 2022 itu Pak. Coba saja. Dari 83 orang pernah kita kehilangan paspor 1. Suami istri tambah anak 4 orang jadi batal 4 orang Pak. Malah paspor tidak ada. Baru seingat saya lebih dari 30 tahun baru kejadian. Padahal sudah disiapkan semuanya, sudah dibuka, sudah siap, sudah biasa SOP-nya dijalani oleh semua petugas. Saya yang bawa kemana? Ke Jakarta. Di bandara tidak ada paspor istrinya. Batal itu. Dan yang membatalkan jadi 4 orang Pak. Padahal travel sudah bayar semua kan di sana. Nah kejadian, itu artinya apa? Di luar apa? Di luar nalar kita, dan itu kebetulan bukan rombongan saya, tapi rombongan yang lain. Tapi saya bertanggung jawab juga membantu kan. Ya itu pernah terjadi. Oleh karena itu Ibu, mohon maaf, kita nanti harus betul-betul Pak apik, ya kemudian juga harus betul-betul disiplin. Ya, harus disiplin. Karena itu bisa terjadi hal yang tidak diharapkan. Nah, kemudian setelah sholat Maqam Ibrahim, kita kembali ke Hajar Aswad, tapi memutar. Sampai di Hajar Aswad kembali, Bismillahi wallahu akbar.
Setelah itu dilanjutkan dengan menuju sofa marwah. Nah, sampai di sofa kita baca inna sofa wal marwata min syairillah. Nah, di sana kita baca itu, setelah itu menghadap Ka'bah, kita angkat tangan apa? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai takbir itu kita berdoa bebas. Ingat, doa bebas artinya apapun yang kita ingin atau berdoa silahkan. Tapi Ibu sekali lagi Bapak, jangan meminta dunia. Gusti abdi hoyong nami. Hoyong gentos. Tuh, ada ya gentos istri. Kamu gentos laki makanya. Ya, jangan minta dunia. Mohon apa? Pengampunan Allah. Mohon ya rahmat Allah, ya magfirah, rahmat itu yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Walaupun pulang dari sana, sawah ngalegaan, kebon ngalegaan, imah ngalegaan, ngalobaan, kan kada istri imah anggerwe Pak hiji. Nah, itu masalah naon, ya itu masalah dunia kan. Jadi kita mohon pada Allah seperti itu. Manfaatkan itu karena Pak, karena jangan mengatakan angkawe umroh, jangan. Bisina untuk ke umuran deui, Pak. Kenapa kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya waktu kemudian. Kemudian juga setelah itu kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Lanjutkan dengan berdoa bebas lagi. Berdoa bebas, kemudian sudah bebas, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa bebas lagi. Andaikan kita berdoa ada yang diulang, boleh. Geus ngahulang naon deui ngadoa teh nya. Naon deui doa, ngadoakeun sahari, tak boleh diulang lagi. Karena saya pernah bawa jamaah ibu-ibu, kebetulan keluarganya sudah selesai, tinggal si ibu sepuh saya antar Pak. Saya sendiri aja dengan si ibu berdua, pakai kursi roda. Unggal tiap sofa marwah, mangga mak ngadoa, mak anjeunna ngadoa baik ya, abdi naon nangunjar heula da tos beres abdi mah tos beres naon umroh, ieu mah jajape kan itu. Nah, si ibu ngadoa, takbir ngadoa, namanya kita beres mutar lagi. Ngan tiap aya di sofa, aya di bawah, keukeuh ngadoakeun urang, pangminang na teh Pak. Jeung ngadoakeun ustad we tuluy Pak. Ceng mah teu nu sanes, mah palaputa seueur mah teh. Sok doakeun. Oh, kitu mangga sok ngadoakeun. Balik deui ka urang ngadoakeun na teh, Bu. Nah, itu kenapa? Mungkin karena ada secara tidak langsung itu merasa, mohon maaf, dia sebagai orang tua, ya saya mungkin seperti karena dengan keluarga itu alhamdulillah, sudah seperti dengan keluarga, jadi itu mungkin karena kedekatan Pak. Walaupun sudah dipesan, mak tah keputan uka hiji, kadua doakeun sadayana, gitu kan. Sampai anaknya gak banyak sih, mak itu anaknya hanya 9. Nah, ini kan di antara seperti itu saya hanya mengantar, bukan lagi sofa marwah, bukan lagi sa'i, hanya mengantar ya sa'i. Nah dari sofa menuju ke marwah, ingat sofa marwah, di marwah juga sama seperti tadi. Ingat angkat tangan, takbir, doa.
1 kali dari marwah ke sofa 2, sofa marwah 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Ini kurang lebih sekitar 400 meter kurang sofa marwah. Kali 7 seberapa Pak? Ya lumayan lah, lumayan. Makanya akan lama, tidak bisa dikurangi, itu bisa dipotong. Iya mah, wayahnya sakitu Pak. Hanya nanti bapak-bapak setiap melewati lampu hijau yang di atas, ayat kecil, ketika menuju marwah, pulang dari marwah ke sofa pun sama, lampu hijau, lari kecil. Itu saling mengingatkan. Mengapa? Karena ada yang lupa, banyak yang lupa. Nyase mapah we pan gitu. Nah itu. Nah sampai di marwah yang ketujuh, baru setelah berdoa, takbir, doa, lanjutkan dengan tahalul. Tahalul itu mencukur rambut sebagian. Ibu-ibu sebagian silahkan, nanti saling gantian. Jadi yang bawa gunting tidak perlu tiap orang bawa gunting. Maksimal 1 rombong, 1 karom. Sebenarnya 1 karom, 1 guntingnya cukup gantian ya. Atau paling banyak 1 karo, 1 gunting. Ngan ulah kieu silih analkeun. Jadi kabeh teu nyanaknya. Taulah gitu oge, silih analkeun. Nah, selesai umroh, selesai. Bebas nanti pakaian kita sudah bebas. Nah, menunggu tanggal 8. Nah, ini pas tanggal 8 kita akan melaksanakan ibadah haji. Karena sudah lebih dari 5 kali, ya mungkin lebih dari 5 kali, kalau salah hampir 10 kali, sudah hampir 10 kali lebih ya Pak. Jamaah haji diangkut dari hotel itu tanggal 7, yang seharusnya tanggal 8, ini ke tanggal 7 sore. Sudah diangkut menuju ke Mina. Kita belum ihlal haji. Baru ihlal haji tanggal 8. Seharusnya tanggal 8 itu di hotel, ini tanggal 8 sudah di Mina. Baru ihlalnya di Mina. Mengucapkan pada subuh, labbaika Allahumma hajjan. Tuh. Di sana talbiyah terus Pak. Talbiyah, sela-sela ini talbiyah. Ada apa? Salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di Mina. Di kosor tanpa jamak itu lebih utama. Andaikan tetap saja di jamak kosor, silahkan di Mina itu. Nah, kemudian tanggal 9 esok harinya kita menuju ke Arafah. Nah, untuk tanggal 9 ini kita boleh talbiyah terus atau dengan takbiran. Masih ingat Bu takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi boleh pilih ya takbiran tuh. Boleh pilih takbir atau talbiyah tanggal 9 menuju ke Arafah. Tapi mayoritas talbiyah. Ya, mayoritas talbiyah. Nah, pagi-pagi kita menunggu jemputan. Saya ulang ingatkan lagi, bis akan super padat. 1 bis itu bisa sampai lebih dari 70-80. Wayahna nu calik anu ngadeg ngan insyaallah main nu sila. Calik ngadeg tah nu deui sisa ngadeg sampai juga kalaupun berdiri di bis yang mohon maaf di pintu Bu, kita harus udah siap. Ini misalnya pintu, ini pintu. Tapi ka anu kieu na pantol teh kieu we da pinuh, Pak. Kenapa? Anu kieu we aya kah? Kieu teu bisa nanaon. Karena dia Pak dipaksa sudah penuh baru ditutup can pinuh mah diasupan di dedet. Jangan marah, ulah keheul, ulah ngewa. Nah,
Ieu mah dina saumur hirup ngan sakieu sakali. Urang Jepang mah moal poe. Di Jepang mah moal poe na kereta api teh, tapi ada petugas yang begini, mohon maaf. Ada dorong, ada dengan kaki, Pak. Penumpang ku suku di kitu disyarat. Sampai begitu. Aya petugas khusus naon ngadorong penumpang. Itu di Jepang. Itu tiap hari. Di orang kumaha, Pak. Nah, itu harus siap ya. Jadi emot teh lamun teu ngeunah orang Jepang mah moal poe. Gitu teh. Nah, itu kenapa jumlah kendaraan dikurangi yang tadinya sekian satu maktab 40 kali sabaraha ya. Ini aja lah 3.000 bagi 40 sabaraha mobil entah. Ayeuna mah satu maktab hanya 5 mobil. Makanya penuh setel. Maksudnya supaya di jalan kosong dari bis. Itu memperlancar. Betul itu. Lancar itu dengan putaran. Saya masih ingat tahun 2010, 2011 dari Mina ke Arafah berjam, aya jamna. Di Arafah ke Muzdalifah sampai ada yang 5-6 jam, Pak. Kalau setel maksimal 15 menit. Dari Arafah ke Muzdalifah itu. Cepat kan kalau kosong di jalan. Itu pentingnya. Kenapa kendaraan dikurangi. Jadi wayahna mobil ngurangan, penumpang dijajal wayahna eta. Keun Ibu, iraha deui atulah ngalaman kitu. Nah, kita menuju ke Arafah. Sampai di Arafah sekitar biasanya jam 9, 10 sudah sampai di Arafah, kadang jam 8. Itu enak, sangat tenang. Kalau ingin hayang rineh, terus aya batu, enggak pisah ke nyanak Ibu batu. Kan batu ada sawa karung, tah nyandak pisahkeun. Bisa nu hilapeun ku pembimbing ku karung bartosan. Batu sudah ada. Batu untuk melempar jamratul aqabah juga jamarot. Nah, begitu masuk waktu duhur dilakukan khutbah Arafah. Nah, pas khutbah Arafah di sini Ibu Bapak duduk mendengarkan. Biasanya kita pun persis pakai megafon untuk khutbah Arafah teh megafon. Hanya nanti bersuara dengan suara dari yang lain. Gak apa-apa, biarkan yang lain kita ikuti jamaah kita. Nah, selesai khutbah Arafah, adzan duhur. Setelah adzan, qomat untuk salat duhur di qashar. Selesai salam, qomat lagi, kemudian qashar lagi. Jadi namanya jamak qashar takdim. Jamak takdim di qashar. Nah, selesai sholat, lalu makan siang. Nah, kedah makan siang heula. Pan lapar apa teh. Bisi ke ngadoa kelepek kapan gitu. Nah, kurang minum, kurang makan. Maka makan betul jadi asupan. Nah, setelah selesai makan, nah baru selesai makan, Ibu Bapak duduk. Jadi sambil ya Bapak bersila. Naon Pak, dambana wukuf wakopa yakipu itu diam, apa berdoa saja. Sambil berdoa, tiap angkat tangan, tiap berdoa angkat tangan sambil duduk. Ibu juga sama posisinya, Bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Seperti itu posisinya. Nah, berdoa ya, bebas, doanya bebas, silahkan. Nah, kemudian kalau berdoa kita sudah merasa cukup doa, boleh baca Quran, tapi jangan dinyaringkan. Berdoa juga jangan dinyaringkan. Kenapa? Yang lain terganggu. Nah, ketika kita berdoa, di saat khusus berdoa, ada suara-suara, anggap saja itu tidak ada, atau kita abaikan saja. Jangan terpengaruh dengan suara-suara dari yang lain. Nah, sabab mungkin gandeng, beki minang nyebut gandeng, asa gandeng. Tapi apa? Nikmatilah kegandengan itu. Jadi gandeng itu dinikmati, biarkan aja. Sholat dengan doa-doa, gandeng kan gitu. Kenapa? Karena mereka umumnya tidak diarahkan oleh KBIH. Mohon maaf ya. Saya berkali-kali menghadapi karena kebetulan di haji 3 kali itu memperhatikan
Sampai yang terakhir, mohon maaf, saya bawa jamaah 360, ada satu KBIH bawa jamaah 40 orang. Ternyata pembimbingnya tidak membimbing sama sekali. Kabayang. Naon wae gawena teh teu ngabimbing. Nah tuh gawe pembimbing teh gawena teu ngabimbing, teu ngabimbing teh gawe teh. Dia diam saja. Siapa? Hanya dia setelah selesai yang jamaahnya selesai ditanya saja laporan, tanya. Kayak lamun aya nu kalanggar, nu salah, dam, langsung itu saja. Dia akhirnya nerima setoran tina dam. Satik-ketik dam, akhirnya cek jamaahna abi mah dam-daman we tuluy. Nah, itu ya. Karena saya menyaksikan sendiri. Saya sebagai pemimpin utama dari Jamiah Syariah Islam, saya petugas dari pemerintah. Duanya itu digabungkan. Ya, sebagai petugas saya melayani yang 40 orang, di samping yang kita yang 360. Tapi sebagai pemimpin utama kita memperhatikan yang 350. Tapi karena ini ada di tenda kita bersama dan kita jadi katingali keparatoskeun. Maka di sana kita bersyukur alhamdulillah. Kita dibuat ayak harom, ayak haru untuk memudahkan konsolidasi, memudahkan pelaksanaan seluruh manasik itu. Nah kemudian setelah kita berdoa, jadi ibu silakan, mohon maaf, sejak tanggal 9 handphone itu, terutama waktu wukuf, jangan dihidupkan kalau bisa. Ya, minimal di silent, kalau bisa dimatikan. Jadi kayak bisa diumumkan, kanggo jamaah nu bade wukuf, wayahna kedah di paehan. Namun HP-na kade itu. Itu can lengkap, kedah di paehan, HP-na dan gitu. Nah itu supaya tidak mengganggu. Kita fokus untuk berdoa, mohon maaf, saya saja suka kalau ingat ke sana apa ya. Kenapa? Karena meyakini entah kapan lagi kita akan bisa melaksanakan. Tidak dijamin seorang pembimbing, saya punya kawan tapi nggak begitu dekat, tapi ngobrol, dia daftar per 3 bulan sekali. Kebayang Pak, daftar haji 3 bulan sekali. 3 bulan daftar, 3 bulan daftar. Maksudnya supaya tiap tahun bisa berangkat. Betul ya, tiap tahun berangkat Pak. Tapi antrian sudah sampai lewat 30 lebih, 5 tahun yang lalu meninggal dunia. Antrinya di mana Pak? Di akhirat. Maka itu nggak ada jaminan ya. Akhirnya itu milik siapa? Ahli waris kan. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya saya katakan ini anggap saja haji terakhir. Kenapa nabinya haji wada? Nabi itu hajinya pertama dan terakhir. Anggap ini pertama dan terakhir. Kenapa? Kita tidak tahu takdir Allah. Kapan bisa lagi? Manfaatkan, sayang. Badado sekitar jam 1, jam 2 sampai sebelum maghrib wukuf itu. Silakan berdoa apapun. Kita boleh tidak nyatat syahadat doakeun. Teu naon mangga. Ngan ulah tiap ngadoa muka catatan we kan gitu. Catatan we geus cerian. Geus cerian nun can. Nah eueuh catatanana mumpung inget harita we pan gitu. Aya apa nu nyatat? Nah si anu eueuh nya harita we tuna meuli kana ngan ulah catet heula. Jadi kita ada yang dicatat. Siapa yang pesan panggupaikeun abdinya gitu. Ya gitu. Pikikian ya Allah si anu sanes kitu bagupaya deui masana naon? Berdoa, doakan kan gitu. Ya, jadi kita jangan lebak, jangan sayang mendoakan lain. Ulah pernah lebak ngadoakeun. Ibu sadinten sabaraha hiji didoakeun ku urang, Bu? Pak, sadinten sabaraha hiji didoakeun? Kita harus sering banyak mendoakan orang. Baik kenal apapun kita tidak kenal. Ingat selesai berdoa kata malaikat amin. Selesai berdoa kata malaikat amin. Walaka bimislin. Ngan nyebatkeun kitu di pengajian masuk ribut enak ya Pak. Nyebatkeun beres ngadoa amin. Sok malaikat keneh walaka bimislin dan bagimu seperti itu juga. Makanya saya sering mengatakan
berdoa pada Allah agar ibadah kita satu dimudahkan, kedua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan itu? Karena saya sebagai pemimpin utama pernah memutuskan masalah hanya detik, bukan menit lagi. Memutuskan hanya detik. Nah, gara-gara ayah pembimbing leungit. Jamaah leungit biasa. Pembimbing leungit luar biasa. Singkat pas pembimbing leungit. Saya pembimbing itu ada 9. Saya kan ke pembimbing utama. Bus genep teh Pak, kan jalan-jalan. Itu ceritanya jalan-jalan. Kemudian sampai di Jeddah, semua bis turun, peserta bis 1, bis 2 terus turun, bis genep, pembimbing dan 6 orang jamaah tidak mau turun, ngantosan di bus. Atau salah, bus 7, 8, salapan, lalu lungsung sadayana. Nah, beberapa jam kemudian, malam setengah 9, saya sudah sampai dengan jamaah yang lain 8 bis, sudah sampai kembali di hotel, selesai haji. Ada 1 bis belum hadir, 1 jam, 2 jam. Saya telepon, Timotawi, Pak Ustadz, iya pembimbing bis genap leungit, dia hilang entah kemana. Saya katakan, tolong cari sudut-sudut Jeddah. Saya sudah cari hampir 2 jam gak ketemu juga. Betul, betul. Jamaah bawa pulang. Biarkan pembimbing itu. Nah, ulang digitukan Mutawib tegait teh. Gimana kok saya bawa pulang jamaah. Kan ada hiji ieu lah nami kanu hiji. Iya, no 40 dipikiran mah kan anu hiji malah tepeh. Kenapa? Saya mengatakan itu saya sudah punya apa ya? Ini akan begini-begini itu kejadiannya. Sudah punya asumsi. Nah, akhirnya pulang saja Pak. Begitu dia datang, sampai bus itu di 2 jam kemudian datang di hotel, pembimbing pun turun dari bis sholawat. Kebayang Pak? Pembimbing nu leungit itu turun di bis sholawat. Amprok di mana? Painan hotel. Jamaah teh nangis sadayana pan kamu istri nama, cerik pisan. Nah, salaki leungit. Nah, tapi begitu ketemu di depan hotel, si pembimbing itu mengatakan, di mana wae ninggalkeun anak. Atuh jamaah ngaheulang sadan, jadi we keheul. Itu ninggalkeun teh saha, Pak? Nah, saya punya asumsi, kenapa? Asumsi saya bahwa beliau ini mungkin naik bis yang lain, terbawa sama bis yang lain, ternyata betul Pak. Mengapa saya perintahkan bawa pulang jamaah? Betul. Begitu dia turun, mobil bis maju, dia bingung, naik naon? Bos kan mobil nomor 7, ngan bis Papua. Bis rombongan Papua, Pak. Bos masuk, bawa ke Mekah, ke maktab, ke hotel Papua di bawahnya tadi. Ditanya sama pembimbingnya, antarkan saja ke Masjidil Haram. Karena beliau dari Masjidil Haram tahu kan, tahu pulang ke Sip Amir. Ya itulah kejadiannya. Jadi jadinya sekitar 2 jam lebih. Itulah ketemu di mana? Di hotel. Nah itu, jadi pemimpin itu harus cerdas, cermat, cerdik. Kadang ada putusan, diputuskan bukan 1-2 hari, tapi hitungan bukan lagi menit, detik Pak. Yang telepon suka 1 menit Pak, detik, pulang. Nah itu bisa bukan karena kita ahli, tapi mohon kepada Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita mohon dimudahkan untuk kita dan yang lain, dibimbing kita juga yang lain. Itu sering berdoa kepada Allah. Dari sejak sekarang kita berdoa seterusnya. Nah Pak, saya wukuf kita menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah untuk menginap mabit. Kalau dulu selalu bisa, sekarang kemungkinan tidak bisa asal sudah masuk Muzdalifah. Hanya disuruh lewat gak apa-apa. Kita berusaha ingin nginap, kalau ternyata tidak bisa nginap ataupun baru sebentar harus sudah keluar, ya kita terima. Kenapa? Karena jamaah banyak kan.
yang masuk. Jadi masuk dari pintu ini, keluar dari pintu sebelah sana. Kalau keluar langsung naik bis, ini turun dari bis. Tapi mudah-mudahan Ibu dan Bapak, oleh Allah dimudahkan kita punya tempat yang teu kagiridik. Tahu teu kagiridik, Pak? Teu kagiridik teh maka ganggu, jangan anu susurumputan gitu. Mun bisa memisah-misah teu nanaon. Misah-misah, kayak mau bisa naon, mau bisa diusir, Pak. Misah-misah mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, kecuali nanti setelah balas subuh dikomandokan untuk kembali kumpul. Nah, andaikan saya katakan tidak terjadi itu, maka boleh saja. Di Muzdalifah salat apa? Maghrib dan Isya di jama' takhir. Andaikan dari Arafahnya akan telat dijemput, misalnya kemungkinan waktu Isya habis, boleh Isya dan Maghrib di Arafah, tapi dengan jama' takhir. Yang utama di mana? Di Muzdalifah. Insya Allah Ibu Bapak tidur di Muzdalifah walaupun alasnya tanah yang kita bawa apa? Matras, itulah alasnya. Matras dan itu yang kita bawa, kemudian ke atasnya langit. Ayo malah langit, iya malah langsung ke mana? Ke langit. Jadi kalau di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, di sana bintang 1000. Nah gitu. Tapi insya Allah rata-rata tidurnya hampir semua nyenyak tidurnya. Nah capek, jeung ibu ningang ngegolek barodas gitu kan, kain apa, yang ini barodas, teu nanaon di ditu mah biasa we, teu mayit henteu Pak, biasa we, tah di buminya kedah biasa, ke Pak cobian di buminya ngagolek, simutna ku ieu, dah langsung diprotes atuh. Bapak mah, makanya saya pernah haji 2018 Pak, jamaah silahkan yang pakai yang tilamnya kau bungkus barang ditilapkeun. Jadi naon ngaganyal kan nikan ihram tuh. Kalau yang tidak akan dipakai itu silahkan kumpulkan sama saya. Saya akan bawa ke Indonesia. Nah, ijo teh Pak, numasihan 110 pasang. Kabayang. Akhirnya saya di apa? Dikagokeun Pak, 2 karung. Hanya karena saya suka dibagi, yang ini bekas suka dibagi juga kepada dicelep lah, celep bagikeun. Warna naon, warna hijau, apalah pokoknya jangan putih saja. Lumayan Pak, kalau pulang teh kawas ya teh. Kamu ke barudak mah, ke budak jeung ke boga budak. Nah ini kan bisa digunakan. Jadi kalau tidak mau berani dengan yang putih, dengan warna yang lain dicelep lah gitu. Saya nyelep bagikan di keluarga. Kalau yang 110 kebetulan saya enggak dibawa ke rumah, tapi disodakohkan aja untuk apa persiapan untuk kegiatan-kegiatan. Nah Pak, jadi setelah kita berada ya di Muzdalifah pada subuh menghadap kiblat. Kalau dulu berdoa bertangan kan tidak, tinggal menghadap kiblat saja berdoa. Setelah berdoa selesai, tinggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Nah, di Mina apa yang akan kita lakukan? Di Mina tanggal 10 ini melakukan Jamratul Aqobah. Jadi Jamratul Aqobah dilaksanakan, ini mana saya lupa lagi ya. Nah, Jamratul Aqobah dilaksanakannya itu pada, ini enggak ada ya, apalagi. Pada waktu duha sampai maghrib waktunya. Kalau jamarot 11, 12, 13, pada duhur sampai maghrib. Malam bukan saatnya melempar. Sok aya abdi mah meh nyase wengi. Nya nyase ngan teu sah. Jika sholat meh nyase sholat Jumat geus bubar batur salat we tah insyaallah teu sah tah gitu. Jadi sebenarnya salat jamaah itu ada waktu, kapan waktu melempar itu. Kalau tanggal 10 duha sampai maghrib, 11, 12, 13 pada duhur sampai maghrib. Nah kita menuju
Ini yang taruh saja najar kita ambil. Ini kan melempar, kemungkinan ke maktab dulu, tenda, atau langsung ke Jamarot. Nah, kita masuk ke Jamratul Ula, Wusto, Akobah. Hanya di Akobah inilah kita melempar. Tanggal 10 itu. Kiblat sebelah kiri kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Selesai itu sambil pulang baca Allahumma alhu hajjan maburon wa danban makburon. Oh, selesai. Nah, dari sini menuju mana? Menuju ke Mekah untuk tawaf ibadah. Cuman seringkali kita melaksanakan apa? Membersihkan rambut. Memotong, kalau ibu memotong saja, tahalulnya bu, potong. Sebagian saja, bapak-bapak potong. Kalau bisa langsung di apa? Dibotakan, digundul apa? Sampai bolenang. Sampai apa? Nyesa, itu menggunakan pisau. Bukan lagi, masuk ayam bakal banyak. Masa bakal mesin cukur. Boleh? Boleh. Ngan mah bolenang, kata mah. Itu mah ada sisa, terus dinaon deh Pak, jadi 2 kali itu mah, dikerok. Saya pernah tahun 2010 bawa Pak, itu bawa untuk jamaah. Kalau saya sendiri akhirnya nggak dipakai itu Pak, dibotakan langsung. Nah, sampai bolenang dibotakan, itu laki-laki namanya tahalul awal. Setelah itu menuju ke tawaf ibadah. Nah, tawaf ibadah itu hanya tawaf saja. Tidak ada sholat Ibrahim, tidak ada juga sa'i, hanya tawaf saja. Nah, masuk di Masjidil Haram untuk tawaf, sama masuk pintu-pintu mana saja yang mudah. Pak. Seperti kita waktu awal tawaf kudum, tawaf sunnah pintu mana saja, masuk. Nah, tawaf ini di sini, jadi semuanya, ya dari sini mulai Bismillahirrahmanirrahim, semuanya tidak ada rombah, hanya apa? Jalan kaki saja laki-laki dan perempuan. Selesai tawaf 7 kali, langsung keluar dari masjid. Pak. Sebaiknya mudah-mudahan tidak terpotong dengan salat. Sebab kalau terpotong dengan salat berjamaah akan pisah. Ibu-ibu, bapak itu tidak mudah menyatukannya. Salah satunya kenapa saya waktu 2018 tuh bisa pulang dengan cepat, karena jamaah tidak terpotong dengan sholat. Terpotong dengan salat, perlu waktu lagi untuk apa? Mengumpulkan jamaah, dan itu tidak mudah. Nah itu ya. Nah, setelah selesai tawaf ibadah, kita menuju ke Mina lagi, diusahakan sebelum maghrib sudah di Mina. Andaikan ada keterlambatan, malam baru datang, bahkan 10, 11, ada yang lewat jam 12 malam, gak apa-apa. Hanya ikhtiar kita sebelum maghrib sudah di Mina. Andai kan terjadi lewat maghrib, lewat isya, nggak apa-apa, jalani saja. Nah, setelah tawaf ibadah selesai, ada lagi di maktab. Ingat bu, berada kita di maktab di tenda, karena tenda Mina itu sudah lebih dari 30 tahun nggak salah, nggak pernah dibongkar-bongkar. Karena tenda Mina itu abadi. Beda dengan tenda Arafah. Kalau Arafah mah bongkar pasang. 2-3 hari sebelumnya dipasang, selesai wukuf langsung dibongkar. Itu tendanya tenda Arafah. Tapi alhamdulillah tenda Arafah sekarang jauh lebih kokoh Pak. Kalau dulu Masya Allah tenda Arafah cek nama asal-asalan Pak. Sebab kalau asal-asalan dengan angin aja bisa apa? Nah, tapi dengan sekarang bahkan lebih kokoh dibanding dengan juga Mina. Lebih luas lagi di Arafah itu. Karena memang tanahnya lebih luas Arafah itu. Nah, kemudian besok hari tanggal 10 tadi kan. 10 itu melaksanakan 1 tawaf ibadah, 2 tahallul, yang ketiga melempar jamrah, yang keempat haji. Nah, yang 4 itu mana saja yang bisa didahulukan? Ada yang bisa haji dulu silahkan. Ada yang bisa ibadah juga silahkan. Tapi kalau sudah di
potong rambut, ya dibersihkan kepala, kalau laki-laki, itu sudah tahallul awal. Tahallul saninya setelah tawaf ifadah. Kalau ifadah halal segala apapun, maka pakaian sudah kembali bebas. Jadi ibu bapak bisa pakai seperti ini, pakai sepatu, pakai kaos kaki sudah bisa. Selesai tawaf ifadah. Nah, hanya tadi saya lupa bahwa takbiran ataupun utamanya bukan takbiran, utamanya berkaitan dengan talbiyah haji ini hanya sampai tanggal 10 talbiyah itu. Yaitu waktu akan melempar jumroh Jamratul Aqobah. Tapi kalau takbiran silahkan sampai tanggal 13 takbiran mah. Panduan takbiran tanggal sawa, salapannya. Salapan sampai 13. Seberapa dinten dah? Salapan, 10, 11, 12, 13 tuh 5 hari untuk takbiran. Aneh, diberi waktu 5 poe, sapoe-poe acan. Siang malam itu sebenarnya, bahkan tempatnya bebas Pak. Mau di rumah, mau di pasar, mau tempat olahraga silakan takbiran. Tanggal 9 sampai tanggal 13. 9 pada Isya, Zulhijjah, sampai tanggal 13 Ashar waktunya itu. Nah tanggal 11 kita menuju mana? Menuju Jamarot. Nah Jamarot itu ula, ya yang luas itu. Ula, melempar ula, sambil batu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upayakan dekat dengan bibir tembok, bibir ini tembok. Supaya apa? Tercapai, Pak. Mun tebih kumaha? Pak jadi kieu, Pak. Jadi basnya ase tuh Allahu Akbar. Jeung mal amak aya deukeut mah. Nya mal amak deukeut mah. Mun jauh kumaha? Hayang ka tepi kan gitu. Nah, itu dan adanya ini kan layak ini ya. Bukan 2 kali, 3 kali ini lebarnya lah. Ingat, satu tempat lebarnya 3 kali inilah, ada 3 kali ini lebarnya. Kabayang Pak, leganya. Sakitu lega pas sedak-sedak. Tapi ingat, kita jangan khawatir. Nunggu kosong, masuk lagi. Nah, selesai Jamratul Ula menghadap kiblat. Berdoa bebas, Pak. Hanya ini tidak akan lama karena askar selalu menyuruh untuk ya mengusir, pindah. Maju kita ke Jamratul Wusta, sama melempar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia melempar 7 itu Pak, ini ibadah Pak. Maka siapkan batu 7 kan gitu. Ulah langkung, melangkung batuna kumaha. Bakal leuwih maledaugna. Mun kurang oge sami. Jadi 7 ingat 7 kali 1. Bukan 1 kali 7. Walaupun jumlahnya sama. Sekalian kagok. Allahu Akbar beres. Nah, eta hiji kali 7. Ieu mah Allahu Akbar. Nah, ieu mah 7 kali 1. Ibu nuang obat 3 kali 1. Bukan 1 kali 3. Udah tilu keneh. Mangga 3 kali hiji mah sehat. Mun hiji kali 3 mah insyaallah mal udur deui. Nah, itu kan harus itu ibadah, Pak. Ini ta'budi. Nah, kemudian ini kan di sini kembali lagi berdoa, Pak. Bebas, doa bebas. Selesai itu maju ke Jamratul Aqobah. Di Aqobah kita melempar 7 kali lagi. Selesai melempar 7 kali sambil pulang. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa danban maghfuran. Seperti itu. Nah, tanggal 11, 12, 13 tuh. 11, 12, 13 selesai. Hanya kita selalu mengambil nafar awal 12. Jadi 13-nya tidak 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
6 hari. Kita ambil hanya nafar awal, jadi hanya 5 hari ibadah haji teh. Ibadahna 5 poe, nungguanana itu. Ya Pak, silakan. Siapa yang mau relawan ke depan nih? Bapak sudah terima ini Pak ya? Yang sudah silahkan. Kemudian yang belum minta saja ke Pak Sadasep. Tapi ini bukan di sini Pak, bukannya. Ah ini mangga siapa Pak balik ke payun, sok ke payun lah. Iya kanggo ngaukan kan ihram. Nah. Ima kelakasan ima salerana Pak payun ka ditu lah. Tah. Ini. Nah, ini. Nanti bisa gantian, bisa oleh sendiri juga boleh. Ini Pak pegang, Pak. Nah, ini tengah-tengah, Pak ya. Tuh, ini tarik ke belakang. Nah, ini ke depan, tuh. Ini ke sini, Pak. Tuh, mengap, iya kan. Tuh. Nah, pami iya, punten tali iya mah, kayak pilih iya, teu pageuh, da nganggo ieu tambihan. Tuh, tambihan. Kalau pakai ini sabuk umumnya gogolosorannya. Nah, kalau ini tidak, ini tinggal Bapak gimana enaknya. Nah, cekap pas gitu. Nah, mencekap, ulah karunya. Ya secekapna melaku nyalika tuh. Kieu. Tuh. Ulah dikeunkeun napas kaganggu, Pak. Tuh. Tuh kieu. Tuh, aman. Coba Pak jongkok, Pak. Tuh aman. Aman. Nah, ini kan ini agak pendek, ada panjang. Ini udah cukup. Saya handap teuing ke naon, Pak? Sesah mapah. Ya wajar tuh, Kip. Tapi ulah ngahaja. Nah, itu maksudnya supaya apa? Kita leluasa kan begitu. Nah, Bapak itu hanya ke bawah ini, ke atas ini, Pak. Ngan 2 lamar. Matak Bapak-bapak mah genah. Naon genahna? Tidak pakai apa-apa kan kehandap mah teh. Puluhan tahun di kurungan. Haji mah dibebaskan. Nah, ini kan atas bawahnya begitu ya. Nah, ternyata saya ada jamaah yang Ustaz asa teu puguhnya kumaha Bapak tos ngangoma bakal puguh kayak gitu. Orang yang tadinya tidak mau terima setelah memakai batu geus ganti maneh nama angger we, karena Pak betah keneh. Ini kan ingin buang hajat, gampang banyak, tinggal naon. Kalau beres Pak gitu. Komo gitu mah toiletna anu aya ieu nu mancer teh apaan? Tai mah bersih. Nah, itu kan sebenarnya itu yang memudahkan. Ini ingat ya, nanti seperti ini. Nah, ini kalau bagian atasnya, karena yang intinya kalau waktu umroh, nah Pak, kalau umroh setidia kan ada dia Pak. Ini ada disimpan di sini, ada dari depan, ini kita di belakang. Ya, simpan sini. Nah, ada yang begini. Nah, anu kadiekeun tuh. Aya kieu tuh. Intinya apa? Bagian kanan terbuka. Ini waktu akan tawaf kudum. Selesai tawaf kudum bebas. Saya tawaf kudum bebas. Aya anu ti dieu aya disimpenna sanes dipengkak Pak, dipetot. Aya nu di payun. Oh, kan kieu lah. Ada langsungnya di depan. Karena intinya begini, intinya kan nu pokona mah kieu. Nah, aya nu kieu tuh. Aya di dieu Pak. Tah kadiekeun, aya nu ka dieu tanda masuk ka dieu. Puntennya. Tah. Tuh. Aya nu kieu tah punten. Tuh. Aya nu kitu. Aya nu kieu, aya nu kalebetkeun ka dieu Pak. Supun di kadia biasa kan gitu. Nah ini sebenarnya oleh Allah dan Rasulnya, dengan warna putih. Kenapa? Warna yang paling Rasul sukai warna putih. Hiji waktu mah warna hidung, tidak bisa sos nama. Ngan yang Rasul sukai warna putih, warna hijau gitu yang Rasul sukai. Atau warna yang seperti apa ya merah unta itu yang Rasul sukai. Ini cara menggunakan, yang intinya begini saja lah. Gimana kita enaknya, pada kia mangga, pada dikadiekeun oke, mangga, gitu kan. Hanya yang pokok yang ini yang bawah.
Pernah kejadian Pak Haji tahun berapa, tahun 2000-an masih kene naik bus nu aya naon Pak, nu kaluhur. Nya, nu aya tangga di luar. Insyaallah mal aya nu kitu aya mah. Mun aya nu kitu kene, hawatos ibu-ibu nu dihanap. Eta teh ribut, eta dihanap teh gitu. Makanya sekarang mah insya Allah bus oke nusa kae nama bus kan gitu. Nah ini biar lihat ya. Jadi ini mohon maaf ibu bapak. Jadi bapak hanya dikasih satu saja. Kalau ibu perlu silahkan. Nah ini intinya Pak yang depan. Ya ini saja intinya. Coba Pak tarik lagi. Lihat kita membelakang Pak Pak. Tah kayaknya tinggal tuh. Tahan, iya kata Pak Punten. Tuh, tinggal. Iya dia tuh. Sebenarnya pola ini semakin ditarik semakin kuat sebenarnya. Nah, gitu. Namanya dia. Ini kebetulan kain ihramnya agak kecil ini. Aya nu agung, aya nu kieu kan gitu. Hanya umumnya sebesar ini kan gitu. Nah, tinggal gitu. Itulah cara kain ihram digunakan. Jadi intinya supaya kita Pak duduk kieu bebas Pak. Sila juga bisa kan gitu. Aktivitasnya tidak terganggu itu. Tasbihnya cekap. Cekap. Jadi nanti yang belum silahkan bisa diminta, termasuk juga yang kebetulan buku yang 2 itu belum, tinggal diminta sama Pak Sadasep lah, tinggal diminta. Nah, jadi Ibu, Bapak, ini mohon maaf, ini kan buku sampai halaman 17. Silakan Ibu, Bapak kan mudah-mudahan ini sudah hafal. Ya. Harus hafal dari ini halaman, berapa sini ya Pak? Apa lagi? Nah, dari halaman 7 sampai 17, 10 halaman itu. Dan itu nggak panjang, sudah hafal, harus hafal. Jadi kenapa? Karena ini yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai utamanya nanti waktu umroh. Yang kemudian halaman 18 sampai selesai itu ya pilihan doa-doa. Ya kita paling tidak ini membantu ibu dan bapak. Ya, bisi tadi bingung ngadoa naon wae dan gitu. Sok aya nu bingung, Pak. Ini bisa menjadi ya contoh ataupun tambahan aja, silahkan. Ya, kebetulan saya sudah janji sebenarnya jam 8.30 Pak Abi nyukeun waktosna teu keur jam 8. Bagi abdi nya kedah ngiringan janten di dieu mah punten pembicara, pembimbing di ditu mah jadi jamaah. Nah itulah, jadi hirup mah kudu siap, siap naon? Siap jadi makmum, siap jadi imam. Nganti imah keneh kudu naon? Mental kita mental makmum. Ulah kieu ti imah keneh yang jadi imam, namun teu jadi imam kumaha? Nah, gitu akan tidak nyaman. Mun niatna hayang jadi makmum, ke eueuh imam, jadi imam genah kan gitu. Segitulah. Ini mohon maaf nanti juga mudah-mudahan bisa ketemu di sawah depan untuk praktek di Tegalaga ya. Satu melatih fisik ya kita dan silaturahmi tambah lagi manasik. Jadi manasiknya double. Ada silaturahminya, ada fisiknya. Cuman kalau nanti di Tegalaga suka ada ibu dan bapak, terutama ibu-ibu sok mawa tuangan Pak. Jadi beres nanti buat tram. Terutama ibu-ibu nu kitu mah. Bapak-bapak mah naon kabagian naonana nuangna. Itu mah mangga Tegalaga mah kan gitu. Mudah-mudahan nanti di Tegalaga saya sama Haji Ustadz Padli pas pesan minimal 3-4 pertemuan. Mudah-mudahan ya Bu, kita bisa ketemu lagi. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan ya kehilapan saya.
Demikian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan pada Al-Sadawa yang sudah memberikan materi pertama untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu di Purwoman yang saya hormati, masih ada materi selanjutnya yang akan nanti dibawakan oleh Ustadz Irfan Firmansah atau yang lebih terkenal dengan Abah Ipang. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, katanya di break dulu. Break dulu untuk tuh di belakang atas pada siap. Mangga Bapak Ibu tinggal dicicipi.
Anteng kan